Pak Jokowi tokoh terkorup. Nah, usai pemberitaan Pak Mantan, Pak Jokowi jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Respon di masyarakat itu beragam. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang nyukurke, ada yang membela, ada yang membantah, ada yang kasihan. Wah, macam-macam lah. Nah, sekarang Om Begawan pengen mengangkat apa yang disuarakan oleh para Jokowers, alias para pecinta buta Pak Jokowi. Itu ada yang mencak-mencak loh itu. Ada yang tuduh rilis itu demi kepentingan asing. Ada yang nyebut tidak bangga sama mantan presiden. Ada yang bilang itu lembaga abal-abal. Ada yang nuduh partai juga. Ada di belakangnya. Oh, semacam-macam itu. Makanya Kak, jujur saya curiga jangan-jangan ini sengaja proksi intelijen yang melakukan propaganda yang ingin menghancurkan tokoh-tokoh bangsa ini yang dicintai oleh rakyatnya. Loh, atau ada pula yang sok nantang-nantang. Bila memang korup, kenapa tidak lapor ke KPK? Ada yang nantang gitu. Wah, ini komen gini tak guyu. Yang bilang begitu tuh beralasan pada pernyataan Ketua KPK yang baru katanya. Nunggu ada laporan. Ada pula yang bilang nama Pak Mantan sudah di take down, dihapus katanya dari daftar yang dirilis oleh OZZRP tersebut. Wah, ngarang dong ini. Dihapus dari mana maksudnya itu? Om Begawan jujur bingung. Ini pada paham nggak sih? Gimana cara ngecek ke website OZZRP di era medsos ini? Kita harus memiliki pemahaman literasi yang baik. Harus punya data yang baik. Bisa secara mandiri itu melakukan check and recheck atas sebuah informasi. Bukan dari katanya. Kalau orang Jawa mengatakan ceriose tiang-tiang gitu. Tahu ceriose tiang-tiang? Ya katanya orang-orang itu. Lah kok kayak lagu anak-anak zaman dulu yang dinyanyikan trio wek-wek itu. Judulnya katanya kebetulan. Lah para influencer atau Jokowers itu ada yang berteman di medsos. Ya aku ngakak nih ngelihat mereka posting atau nyetatus soal itu. Jian-jiannya mereka itu ngerti nggak sih? Paham nggak itu? Dan mudeng nggak tentang semua ini? Pasti mereka tidak. Ya karena hanya syahwat nafsu pemujanya jadi penjilat, maka tertutup matanya untuk menilai sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Ini loh yang berulang kali mesti tak sebut ini. Kalau melihat sesuatu, apalagi di medsos atau grup WA lah paling tidak, itu jangan sekedar judulnya saja yang dibaca. Gambar tok atau thumbnailnya doang. Thumbnail tahu tuh, judul. Lalu komentar tanpa melihat isinya, tanpa melihat substansinya. Ini tolong ini, sekali lagi disimak, dipahami atau diresapi. Ngerti nggak yang dimaksud? Apabila belum paham, hurung ngeh, hurung dong, ya baca perlahan. Perhatikan tuh baik-baik. Nek postingannya itu berupa suara atau video, ya diputar lagi berulang kali. Dengerin lagi. Andai tetap nggak mudeng, coba tanya orang yang mbok anggap lebih pinter dan tahu paham masalah medsos itu. Yang ada di sekitar tempat tinggal panjenengan banyak. Minta dijelaskan apa maksudnya. Nek sudah dibantu dijelaskan, yo tetep ora dong yo. So, Juli daftar sekolah neh. Biar dapat makan gratis bergizi. Ya logikamu itu, pelajaran bahasa Indonesia kudu dibalin neh. Jangan malah nyalain lembaga yang merilis kabar itu. Loh kan ditayangkan ngompol sebelumnya juga sudah tak sampaikan dong. Ini bagi para Jokowers itu yang pembelanya, pendukungnya Pak Jokowi yang saat ini selalu menutup mata dalam menilai Pak Jokowi tanpa melihat duduk permasalahannya. Ya rilisnya OZZRP itu ya bikin malu Om Begawan. Malu saya. Sebagai warga negara loh, turut merasa sedih. Prihatin lah mantan presiden kok dapat kriteria negatif begitu, kan sedih saya. Sebagai warga negara Indonesia loh. Tapi kita harus jadi warga negara yang baik. Masuknya Jokowi jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia harusnya membuat kita semua introspeksi, koreksi diri, bermuhazabah lah kalau kita belum paham. Termasuk melihat apakah ini kesalahan kolektif atau memang murni muncul dari Pak Jokowi sendiri. Harus dipahami.
Lo mau bagaimanapun, apa sih kemampuan kita sebagai rakyat, sebagai penduduk? Apa bisa mengatur-atur kepala negara harus gimana? Kan dia tidak. Membantah, menolak, tidak mau mengakui itu boleh. Tidak dilarang. Mengkritik, menjadi oposisi. Hanya saja butuh argumentasi yang cerdas. Cerdas itu di sini. Tidak sekedar membantah untuk berpegang prinsip pokok men itu loh. Ayo diguyu wong sak kampung. Justru masuknya nama Jokowi dalam list OCC RP ini menegaskan bila putusan pemecatan mantan presiden dari PDI Perjuangan itu sesuatu yang tepat, pas, blas ram lenceng. Lah kok beberapa Jokowers penak wae ngeklaim bila nama Jokowi hilang dari daftar lembaga itu, saka ngendi? Ya guyu. Mereka itu lembaga besar yang berdomisili berlokasi di Belanda sana. Berisi orang-orang kredibel, orang ecek-ecek. Komitmennya diakui, jaringannya luas dan bebas dari intervensi. Penilaiannya itu sebab akibat dari beberapa masukan. Mbok kira dari para juri yang memverifikasi nama-nama pemimpin korup itu mudah diintimidasi. Ora iso. Atau kayak ngeper itu, atau ngewel diancam kayak di Indonesia. Tersandera kasus itu. Nggak ada. Apa malah geleman nerima sogokan, suap kayak di Indonesia juga banyak itu. Hakim dan sebagainya. Kena suap karena keputusan dan sebagainya. Sehingga putusannya lebih ringan. Renek di sana itu. Mereka kuat dalam prinsipnya. Sesudah itu, hapus gitu aja nama Pak Jokowi setelah disuap. Mereka mau. Oh nggak mau, nggak bakalan. Lawang prediksinya Om Begawan itu. Ada upaya men-take down website OCC RP itu hanya saja hingga sekarang gagal. Nggak percaya. Nggak percaya. Ada banyak pihak yang terganggu dengan rilis dari mereka. Ya, para pendukungnya Pak Jokowi seolah-olah jadi pengamat dadaan. Tiba-tiba levelnya wis koyo ahli loh. Yang segalanya sok tahu gitu loh. Padahal ya murah cetha wong-wong ya. Mau baru jadi YouTuber kelas pil. Udah ngomongnya tingginya ra umum gitu. Tiba-tiba levelnya makblus. Menempatkan diri sebagai analisis. Menuduh OCC RP sebagai lembaga gak jelas. Menuduh sebagai lembaga abal-abal. Lalu ada dipengaruhi lawan politik Jokowi lah. Kadang-kadang ada yang menuduh PDIP berperan di belakang semua ini. Oh, nggak ada. OCC RP itu adalah lembaga yang sangat kuat, kredibel. Institusi tidak boleh memberikan keputusan karena sesuatu hal intimidasi dan sebagainya, dan seterusnya. Dan hingga siang ini, Om Begawan ngonten menyampaikan pendapat, tak baleni ya. Sampai aku taping saiki ini loh. Komentar paling banter metune ya mau saka relawan. Banter kayak seorang les speaker itu. Bang Noel nama Projo itu pun komentarnya sok protes ra jelas. Noel yang dulu ketua relawan Joman mempertanyakan dasar penempatan mantan presiden ke-7. Temuan apa yang menjadi dasar ketika OCC RP ini mengambil sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi tokoh terkorup? Kan OCC RP ada websitenya, tuh cari aja alamat email atau kontraknya tuh, hubungi mereka. Berkorespondensi, istilah kerennya itu. Protes-protes ke media di Indonesia ya nggak bakalan ada yang jawab. Wong itu kan luar negeri yang punya kerja, yang punya maksud, yang menyematkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia. Mereka punya dasar, argumentasi, masukan dari berbagai hal dengan sistem sebab akibat. Mungkin yang disebabkan Pak Jokowi berakibat ini ya bisa aja penilaiannya seperti itu. Takok ngono ning Belanda, aja takok ning Indonesia, kan jawab loh. Kecuali kan ada orang di Indonesia yang bekerja di lembaga itu, monggo ditakoki. Mungkin OCC RP punya perwakilan di Indonesia, ngono takok ning Indonesia. Wah, relawan piye? Lah sementara sekretaris Projo, Bung Handoko itu mempertanyakan ketidakjelasan penilaian atas masuknya nama mantan presiden ini. Dalih dia itu katanya, tolok ukurnya tidak jelas. Bung Handoko tak kasih tahu ya.
Googling aja di googling aja. Banyak kok penjelasan yang sudah dirilis. Dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tuh. Jangan baca dari situsnya, ndak keriting lihatmu mau coba bahasa Inggris. Wes kue pesen Begawan itu aja. Baca aja penjelasan dari UCCRP. Juga tak katakan ya, kok Pak Prabowo diam aja. Ada permasalahan yang sangat serius yang berhubungan dengan bangsa dan negara, harga diri marwah bangsa ini. Kok nggak bereaksi? Apakah ini jadi benefit, keuntungan? Nggak perlu menjatuhkan pendahulunya, malah sudah jatuh sendiri. Ya mungkin begitu, ya entahlah. Nah cuma Pak Arief, yang politisi dari Gerindra, yang lama tak nongol itu, nggak pernah nongol. Itu mengunggah status di X, tulisnya gini, dia mengunggah statusnya. Tolong hormati dan lindungi Jokowi. Loh memang apa sih yang sedang mengancamnya itu? Siapa yang mengancam Pak Jokowi? Enggak ada. Siapa yang tidak menghormati dia? Semua menghormati kok. Lagian kemana saja ini Pak Arief ini? Kok tiba-tiba muncul lama nggak muncul, muncul pasang badan. Elit Gerindra yang lain macam Bang Habib Rahman, Pak Eksejen Ahmad Muzani, atau Ketua Harian Pak Supmi Dasko nggak komentar. Kok ini tiba-tiba mak bedengus. Atau memang dilarang sama Pak Prabowo? Ya entahlah. Nah dari Golkar yang bersuara ya hanya kader pinggiran aja itu, Bung Ahmad Yani Panjaitan. Dia ini koordinator koalisi kader Partai Golkar, sebuah sayap politik di Pohon Beringin ini. Begawan baru sekali ini mendengar namanya ini. Lah kata Bung Yani ini, rilis OCCRP sebagai propaganda tanpa didasari data akurat maupun bukti yang kuat. Lah, piye toki? Kok propaganda sih? Memangnya apa kepentingannya lembaga sekelas OCCRP sama Pak Jokowi itu? Ini bukan hanya Pak Jokowi trak loh yang disasar. Kebaikan juga diunggah oleh OCCRP. Kalau ada pemimpin yang berkelas, pemimpin yang punya prestasi, ya diunggah. Bukan hanya yang korup-korup itu. Dan kepentingannya apa OCCRP dengan Pak Jokowi? Enggak ada. Karena OCCRP itu juga semua pemimpin dunia itu dinilai. Enggak ada. Atau sama Indonesia, OCCRP punya masalah? Enggak ada juga. Emang apa kaitannya? Lu aku malah mumet ini. Radeng sini karepke ini masyarakat Indonesia. Lah kalau Bu Irma Suryani Nasdem, apa yang disampaikan lembaga internasional itu tidak bisa jadi acuan, katanya dia, sebab tidak berbasis pada data dan fakta. Ya monggo lah Bu Irma, mau ngandel boleh, amesel selak, nggak percaya ya nggak dilarang kok. Jadi yang tak tunggu itu komentar dari Gibran. Wakil Presiden yang secara tidak langsung juga terkena. Dari Bobi lah, hingga dari Kaisang. Lah kok si putra-putranya belas gak bersuara tentang tudingan ke bapaknya ini. Tapi Begawan paham. Ketiganya mesti gregetan itu. Pengen mengomentari dan mau membela pasti itu. Ya, mau etok-etok marah mungkin bisa. Hanya sama Pak Jokowi pasti dilarang. Mereka diminta diem. Atau andai mau berkuntar setelah banyak pihak bersuara. Soalnya gini, bila ketiganya ngomong duluan, rakyat tidak akan respect, tidak empati, malah antipati. Publik akan makin mencibir dan menuduh anak-anak Jokowi berusaha menutupi kesalahan bapaknya. Ini menurut pandangan Begawan, nggak menuduh loh saya. Dan Pak Jokowi ngerti bener permasalahannya. Nah, rilisnya OCCRP ini hanya berefek pada persepsi, pada anggapan, pada pikiran rakyat saja. Intinya tidak ada risiko hukum apapun kok. Hanya penyematan. Sehingga ketika anaknya lebih baik diam dibanding berkomentar malah merugikan nama bapaknya lah. Maka pertaruhannya ya di medsos. Bagaimana menggiring opini publik. Nah sementara sekarang ini, saiki kuwi, Pak Jokowi hampir tidak memiliki influencer yang kuat. Relawan yang kuat. Ya salah satunya semacam Begawan gini ini yang selalu konsisten itu loh. Kayak 2014 sampai 2022 lah, beda jauh. Para influencer Jokowi yang gede-gede sekarang itu berseberangan posisinya. Jadi bikin runyam akhirnya. Akibatnya karena yang ngebela itu para influencer bayaran,
penjilat, pendukung, penyanjung, pemuja. Bukan influencer idealis. Influencer ya pokoknya dapat duit, dapat jabatan. Wah, habis. Ya nggak bisa berargumen atau berlogika benar. Selain itu perseberanannya hanya di kalangan pendukung mereka sendiri. Nyebarnya hanya pendukung mereka sendiri. Ini saya nggak nuduh loh. Ini faktanya aja. Nggak bisa ikut di-share ke kubu yang anti Jokowi, nggak berani. Lantas mereka asal nyetatus saja. Kalau nama Jokowi wis dihapus dari daftar rilis. Dan status standar berdasar itu kok ya rame-rame disanjung-sanjung. Ini loh, saya menyayangkan sekali. Yang pada komentar di status itu loh, gak minta bukti toh. Mereka gak ngecek sendiri, asal percaya saja. Kan Begawan jadi ngakak, sak kenceng-kenceng ini. Jebul para pendukungnya itu, selemah itu cara berpikirnya. Padahal antara nyetatus sama ngonten, lebih berat nyetatus loh. Iya, soal kan bisa menunjukkan link, bisa dicek sisan. Nek kayak ngompol gini yang disampaikan Begawan, lalu ada screenshotnya yang tak tunjukkan. Kan dalam beberapa detik wis hilang. Apalagi nyimak dari HP, bakalan sulit ngebaca link sumbernya apa. Nek Begawan ya nggak mau lah ngonten tanpa dasar, pasti datanya komplit, tidak memfitnah. Loh, tanpa data, tanpa bukti, wah aku bisa dituntut perkara. Bisa disomasi nih, dituduh fitnah. Nah, melainkan bagiku, ngonten itu nggak boleh bohong. Ini analisa Begawan boleh saja keliru. Perkiraan boleh saja keliru. Definisi Begawan boleh saja keliru. Sebab itu perkara prediksi, anggapan, perkiraan, soal bagaimana tarikan kesimpulan, ya monggo nanti. Tapi basis argumentasinya, susunan tesa harus sebangun. Susunan tesanya harus bangun. Makanya bisa mengeluarkan atau menghasilkan antitesa yang pas. Boso gampangnya mudah dinalar. Mikirnya pakai nalar. Lah kan ngompol sendiri banyak yang bilang tuh. Nyimak ngompol itu lucu. Ya karena Begawan memang orangnya lucu itu loh. Mudah dipahami, gampang dimengerti. Karena disusun atau dibuat dengan alur berpikir kayak pemikiran rakyat jelata. Karena Begawan lebih suka ngomongnya secara vulgar. Bahasanya bahasa rakyat aja. Nah, dengan alur berpikir kayak pemikiran rakyat. Nah, naskah ngompol dibikin tidak perlu banyak dalih. Sederhana saja lah, apalagi menggunakan teori-teori politik. Ngangel, ribet, dan jelimet. Maka dari itu, soal pemberitaan Jokowi di situs OCCRP harus disikapi dengan bijak. Mereka itu lembaga independen loh. Lembaga nirlaba. Orang dibayar, tujuannya memang tidak cari keuntungan. Lembaga itu bertujuan menciptakan dunia yang lebih demokratis, berkeadilan. Mereka menolak pemimpin-pemimpin otoriter yang bakal berperilaku tidak adil, hingga korup. Tapi yang tidak korup, yang baik, yang berdedikasi, ya akan diungkap. Akan di-share, akan disematkan pada mereka. Kebalikannya, jika korup, ya di-share juga, disematkan. Nah, pemaknaan korup di sini tidak selalu berkaitan dengan materi loh. Ini loh yang banyak disalahpahami. Terutama bagi pendukung Pak Jokowi ini. Namanya daftar pemimpin korup lantas pada protes. Wong Pak Jokowi belum pernah disidang perkara korupsi kok. Kok disematkan pemimpin terkorup di dunia itu piye? Kok masuk daftar itu, dalam daftar itu piye itu? Ayolah. Cerdas sedikit ini. Tingkatkan pengetahuan dan pemahaman kita. Korupsi itu tidak selalu berkaitan sama materi. Mengintervensi konstitusi atau melanggar aturan. Itu juga bentuk nyata korupsi. Bagi Jokowers yang mau nyetatus buat ikutan protes, tak sarankan baik-baik ya. Lebih bagus nih, pelajari banyak hal dulu soal rilisnya OCCRP. Baca banyak literasi dunia, jomong gaco ngomong dong. Termasuk apa kelemahannya. Baru disajikan supaya nggak ra diguyu wong dalan. Aja kesusu, jangan tergesa-gesa. Wong ya orang enek sing disusoni lah. Dadak ngeke mongsa aja. Protes-protes bahaya, percuma kalau nggak punya data. Tapi nggak paham sih diprotes opo. Malah nanti ngisi-sini. Tak kasih bocoran ini. Begawan ya tahu nih bagaimana sudut kekurangan lembaga ini.
Tapi itu tak berkaitan sama sekali dengan Indonesia. Apalagi ada urusan dengan nama Jokowi dalam daftar yang baru dikeluarkan. Monggo, itu clue. Kayak ndang digulei. Biar tambah pinter lah. Mosok pendukung Jokowi kesat moco males golek data. Ngono kok ameh membalikkan segala yang tak sodorkan di ngompol. Wah, angel ini. Waduh banget, bro. Itu ya, makanya lebih cerdas sedikit dong kalau berpikir. Salam Bengawan, salam ngompol. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Jangan lupa subscribe.